Ada kesalahpahaman teknis sedikit. Nah, ini kembali lagi di YouTube channel Richard Pramana Cahya. Ini kita akan membahas kali ini tentang di balik profil. Ikut guys. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang udah lama ngikutin dari YouTube channel Richard Pramana Cahya untuk konten di balik profil, pasti kaget ini kita lagi ada di mana. Ini yang pertama kali di season yang pertama kita kerjasama dengan Lantai Atas. Nah, ini Lantai Atas adalah studio yang isinya ada live DJ performance, kemudian secara virtual ya. Kemudian yang kedua kita ada podcast dan juga ada untuk band. Nah, ini kita di sini ada, boleh dong mic-nya dipakai. Halo. Siapa namanya siapa nih? Nabil Alfredo. Nabil Alfredo. Oke, yang sebelahnya? Cilo, pakai ganteng. Kurang dong. Pakai kita. Iya, memang harus. Iya, mari. Itu. Siapa namanya? Rizky Jelo. Rizky Jelo. Oke, Rizky Jelo. Aman ya semua ya? Pakai ganteng. Cek. Pakai ganteng. Yes. Oke, untuk Nabil Alfredo, kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Sebelumnya thank you udah mau datang di Lantai Atas. Sorry, ini agak keringetan soalnya kayaknya panas ya. Bukan panas, kamu deg-degan. Baru ini ya ngobrol. Baru ini. Ini soalnya kan disebar di sosial media, tapi takutnya kan ya. Sebenarnya enggak. Untuk mungkin karena nervous kan pertama kali. Takut salah ngomong Gitu loh. Kalau Jelo gimana? Takut salah ngomong. Salah ngomong apa? Ya nggak tahu nanti. Oke, untuk Nabil Alfredo ini banyak teman-teman kita yang Kopi dulu guys. Mungkin tahu ya, ada yang tahu, ada yang enggak. Bisa dijelasin nggak? Sekilas nih, 5 tahun yang lalu itu pada saat kamu sebelum masuk ke industri DJ itu apa sih dari keseharian, kesibukan sampai akhirnya membawa kamu pengen jadi DJ? Kayak gimana? Oke, untuk masalah 5 tahun lalu aku udah jadi DJ. Sudah jadi DJ? Jadi 5 tahun lalu? Aku jadi DJ pertama itu 2013. Wow. Itu aku terinspirasi sama Linkin Park. Duh, kenapa? Linkin Park kan bukan DJ. Linkin Park ada DJ-nya. Zaman masih turntable. Oh, benar. Untuk turntable. Ya itu kan kita lihat, gila, zaman itu kan kita masih band-bandan, masih ngerok dan lain-lain ya kan. Benar. Cuman itu aku lihat ada satu yang bikin unik. Itu DJ-nya. Oke. Dari Linkin Park itu profilnya malah kamu menemukan sisi dari turntable itu ya. Yes. Oke. Itu pada saat itu tahu nggak itu DJ siapa? Belum tahu. Belum tahu. Aku cuma taunya Chester vokalisnya doang. Oke. Terus untuk Jelo gimana? Kenapa? Ya sebelum ini peristiwa sampai hingga dari 5 tahun yang lalu itu kayak gimana? Dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang proses perjalanan sampai pengen jadi DJ. Awalnya emang suka musik. Awalnya suka musik. Ada background di situ nggak? Apa itu? Bikin musik gitu dah? Mungkin band atau apa dulu? Nggak ada. Oke, kayak orang on ya? Iya. Nggak ada. Basic awal nggak ada, tapi kenapa tertarik? Suka musik. Suka aja? Penikmat berarti? Nah, penikmat. Oke. Berawal pengen jadi DJ tuh lihat Skrillex dulu. Kakak gua anjir. Oke. Itu adikku. Gitu ya. Terus dari Skrillex akhirnya berkembang jadi apa dulu kan? Nggak mungkin langsung Iya. jadi DJ kan? Nggak mungkin ya. Progres perjalanannya dari suka, terus kemudian mau belajar, udah itu aja. Belajarnya di mana? Awalnya otodidak, terus Otodidak dulu masa awal, bukan pakai guru. Sebelumnya otodidak. Terus habis itu aku fokus kayak apa ya? Pengen terjun lah, pengen bener kayak ya wis lah. Okay. Coba terjun dari atas ke bawah. Terus ketemulah sama Faye. Oke, sama Faye terus kemudian belajarnya ke siapa? Bergurunya sama siapa? Faye. Langsung Faye. Langsung Faye. Kirain ada yang lain-lain gitu. Ada. Faye. Kalau kamu belajar awalnya dari mana nih? Jadi dari awal itu waktu itu aku kan memang seneng senang main di klub gitu. Oke. Nah, waktu itu aku mikir gimana caranya, ini kan hobi kan? Oke, hobi. Dengan DJ itu hobi. Tapi kita juga seneng dugem dan lain ya kan? Ya. Bagaimana caranya dengan dugem kita dapat menghasilkan duit? Oke, benar. Akhirnya digabungin. Akhirnya kita gabung.
Pertama itu aku otodidak, aku beli alat sendiri, belajar tapi gak karuan. Controller. Iya, controller. Jadi kita nggak karuan, belajarnya nggak tahu gimana, pokoknya penting asal main aja, lihat dari internet dan lain. Terus ada salah satu pertama kali yang bikin aku ngasih tahu cara step-stepnya itu DJ Pras. DJ Pras ya, di Janjal. Itu pertama kali. Dan setelah itu dikasih teori. Teori. Setelah itu untuk lanjutnya sama DJ Farid. Oke, Farid. Nah, itu sempat masuk di manajemen atau hanya belajar aja? Dari awal sampai sekarang independen. Nggak pernah masuk manajemen. Belum pernah masuk. Itu ada yang dulu sebelumnya ngajak atau memang nggak mau masuk atau pengennya gimana? Jadi gini, untuk masalah independen dan manajemen, menurutku sih nggak ada bedanya. Gak ada beda. Independen kita kumpul sama DJ lain, ya jadinya kan satu-satu, ya kan. Benar. Cuman kalau komunitas sih jadinya, ya contohnya kayak gini. Komunitas A, komunitas B, kalau misalkan ada masalah kan jadinya kan gak enak, ya kan. Mending independen aja lah. Oke, benar. Jalan. Terus dari Jelo, ya. Awal masuk pengen. Coba kita bawa aja. jangan cobain aja. Kenapa? Enggak, bawa aja udah Kenapa nyantai. Fai jadi pilihan? Atau waktu itu Fai langsung ngajain kamu atau enggak? Emang pilihan aja dari basic lihat basicnya. Oh, orangnya kayak gini. Oke lah. Baru oke itu. Panutan. Yang kamu ini nih, yang kamu rasakan yang membedakan istilahnya Kak. Ya emang aku lihat historisnya dia sih. Oke. Dari histori di belakangnya kayak gimana gitu ya. Tapi lebih ke apa nih? Maksudnya ke skillnya atau skillnya ya. Link nomor 1. Linknya oke, benar. Bener nggak? Benar. Terus kemudian untuk hari ini nih, maksudnya kesibukan ini kan kita pandemi ya, udah hampir 1 tahun lebih kita pandemi. Itu yang jadi kesibukan sekarang apa? Untuk create tetap di industri DJ itu tetap jalan, terus kemudian ada kesibukan lain mungkin. Ada kesibukan lain. Apa? Ada kesibukan lain. Ya, punya kerjaan. Oh, ada kerjaan. Ada kerjaan. Ya, maksudnya kerjaannya apa? Kan semua orang yang punya kerjaan, kita juga semua punya. Enggak, emang kan dia kalau on loh. Begini ya. Kemarin kenal biro. Anjing. Enggak, kenapa? Maksudnya apa nih kesibukan? Kopi dulu. Ya, ada beberapa punya kerjaan bisnis sendiri lah. Oh, ada bisnis sendiri. Apa nih bisnis apa? MLM. Itu bisa masuk bisnis juga. Termasuk ya? Masuk bisnis. Termasuk harusnya. Tapi apa bisnis apa? Enggak apa ngomong aja. Banyak. Kita kan sharing kan. Mau kan bisa promo di sini siapa tahu ada lihat. Di follow Instagramnya. Ya, apa Instagramnya itu? Rental Car Surabaya. Apa Randegan? Rental Car Surabaya. Rental Car. Oh, boleh. Berarti mobil ya. mobil. Satu. Yang kedua. Kuliner apa? Bakmiku Surabaya. Bakmiku Surabaya. Alamatnya di mana? WO apa namanya? Fast Planner Project. Planner cepat. Fast Planner Project. Termasuk keren, usahanya banyak. 3. Terus apa lagi? Interior 4. Apa? Instagramnya? Belum buat. Cuma udah jalan. Ya ini kan juga banyak teman-teman di sana yang lost job juga, ya kan, banyak ya. Kehilangan pekerjaan, terus kemudian gimana cara menumbuhkan kita tetap kreatif. Itu lewat apa biasanya? Untuk kamu apalagi mengembangkan 4 bisnis itu gitu loh. Kembali lagi ke orangnya. Udah itu aja sih. Iya, kembali lagi ke orangnya. Orangnya itu gimana? Mau nggak ngelakuin? Jadi yang penting niat dulu. Awal niat. Oke, niat untuk memajukan. Niat untuk berkembang. Niat untuk melakukan. Oke. Berkembang dan melakukan juit ya. Nah. Dan selanjutnya apa lagi? Ya itu ya ada niat. Kita harus niat. Mau melakukan. Cuma itu aja. Emang semua berawal dari niat. Pasti ya. Lagi. Jadi kalau kamu nih gantian, ini kayak orang on ya. Kalau sih aku kerja. Ya, jadi gini, seorang cowok. Oke. Seorang cowok pasti dia butuh uang buat keluarga, buat harian, buat kita nabung dan lain. Nah, untuk uang nakal kita pasti butuh. Pasti. Nah, uang nakal dari DJ. Oke. Jadi ini memang untuk uang nakal. Bukan selain uang nakal, kita kan hobi. Hobi ya, benar. Kita kan dari awal memang kita senang nge-DJ walaupun gimana kita tetap senang. Oke, benar. Cuman buat tambah-tambahan uang nakal dari DJ. Pasti dari situ. Yang mungkin. Kalau yang lain-lain kerjaan di luar. Itu buat rumah tangga, buat lain. Paham. Biasa ada juga ya. Nah, memang kayak gitu soalnya yang satu penghasilan pasti, yang satu kan penghasilan buat senang-senang. Iya, benar.
senang-senang pun kita kan nggak tahu kapan kita mau seneng, kapan kita mau enggak gitu. Jadi ya emang ada pasti buat yang lain. Kemudian untuk kesibukan nih dari Jelo. Apalagi anjir. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol, kita pengen tahu, mengulik. Oke. Jadi konten di balik profilnya lagi. Minum dulu. Minum dulu. Mungkin ini kopinya the best. Ya, ini masih dalam tahap pengawasan kita ya. Enak banget. Oke, untuk kesibukan selama pandemi nih, apalagi di dalam dunia DJ. Tadi kan yang udah kita bahas kan di bisnis ya. Tadi yang banyak yang kita sebutin. Di dalam dunia DJ yang udah kamu lakukan apa nih? Karena kan ya pasti semua klub banyak yang tutup, ada juga yang jam bukanya diperpendek, akhirnya mempengaruhi performa kita. Mempengaruhi nakal kita. Gimana? Kalau aku sih update lagu aja udah. Update lagu. Terus belajar berarti ya, mempersiapkan lagu. Nah, untuk update lagunya yang era sekarang tuh kayak gimana sih? Maksudnya apa? Yang jadi tren menurutmu? Yang jadi tren yang di 2021 yang disukai orang ya, lagu TikTok, lagu yang muncul di TikTok selalu itu jadi update ya. Nah, pokoknya yang muncul di TikTok, bukan dari lagu yang dari barat misalnya yang iya kan campur barat Indonesia semua dari satu. Bahkan yang lagu-lagu dulu aja diputerin lagi di TikTok, nostalgic song. Nah, itu ya. Iya. Selain itu apa lagi? Selain update lagu, update lagu. Terus kemudian apa nih? Masih sering terus latihan atau? Latihan masih lah. Walaupun jarang-jarang. Virtual enggak. Ini the first dong, virtual. Masih sibuk soalnya. Enggak. Nah, berarti ini the first tadi, yes. Virtual. Oh, gila. Kalau virtual sendiri nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena sibuk. Ya sibuk yang tadi kembali kan niat. Nah, untuk kerja. Berarti sesuai dengan perintah Jokowi. Kerja tipes. Seneng-senengnya kapan? Ya kan? Nanti selesai pandemi. Kita tahan dulu. Nah, dan untuk Nabil. Oke. Itu sama pertanyaannya sama seperti Jelo tadi. Yang jadi kesibukan sekarang untuk ya selama di dunia per-DJ-an ya, yang kamu lakukan selama pandemi ini apa aja? Ya seperti tadi update lagu. Kita kan masalah update lagu pasti ya dari TikTok. Untuk saat ini, kita nggak ada. Kayak kita mau kembali kayak zaman dulu. Zaman dulu semua orang seneng lagu tuh dari beberapa genre. Ya, kalau sekarang semuanya genre satu. Semua nggak bisa. Jadi kita ya sebenarnya sih walaupun kita sebagai DJ kadang nggak seneng sama genrenya, tapi mau nggak mau kita harus ikut sih. Jadi ya udah kita aja. Jadi kita update lagu, kita main, kadang kita latihan itu sebenarnya nggak sama hati tuh. Ya itu yang jadinya itu kan. Jadi kita berantem tapi ya udah mau nggak mau kita jalanin. Untuk karir tadi udah, kemudian dari kayaknya ini masalah percintaan. Baru bilang seperti itu. Sudah kerasa. Untuk percintaan gimana? Apa yang Masa dulu aja. Kan Jelo dulu. Apa ini? Ya, percintaan bagaimana? Kabar percintaan di pandemi ini gimana? Susah atau lancar aja? Zong. Karena kita tidak pernah bertemu dengan lawan jenis atau bagaimana? Karena kita nggak punya uang. Itu salah satu faktor. Benar. Karena kita nggak punya uang. Sulit mau ngajak jalan-jalan ya. Mikir. Lebih penting. Mungkin buat makan begitu. Daripada ngajak jalan tapi ya pengen ya. Nah, akhirnya cuma main ke mana gitu. Nah, benar. Parah ya. Selain itu apa? Ya kan tadi Zong. Berarti belum ada yang deket. Belum ada. Sama sekali belum. Ada beberapa sih. Ada beberapa. Jomblo ya. Cuma teman banyak. Ya, istilahnya mencari yang cocok. Yang nemenin banyak. Ya, mencari yang cocok. Takut sakit hati lah. Udah enggak? Dari Nabil gimana? Ini kok kayak kedinginan habis. Gimana? Ya, untuk percintaan gimana nih? Ya percintaan itu semua relationship ya. Oke. Ya. Kalau masalah percintaan mungkin lagi nggak stabil. Nggak stabil. Oh iya. Kenapa itu? Why? Kita di sini mendengarkanmu. Why? Gimana ya? Jadi kita juga ya kita fungsinya di sini ada juga mengeluarkan unek-unek ya. Kita kan sharing. Kita cuma bertiga di sini. Di sini kita bertiga tapi yang lain banyak. Belum. Besok diuploadnya. Aduh.
Ini gimana? pertanyaan paling keras. Oke. Jadi gini. Kalau misalkan masalah percintaan, tau nggak? Seorang DJ, kita bilang masalah percintaan, pasti yang dipikirnya sama cewek itu apa? Jelek. Karena Dunia malam. Dia bilang fuckboy lah, apalah. Kita nggak tahu. Kita dibilang cengeng. Itu semua. iya bener ya. Kita mau cari semua, kita mau cari yang bener-bener aja susah. Iya ya. Belum Susah. udah insecure. Merekanya Merekanya. Insecure. Padahal kita enggak. Iya, Padahal kita senang banget sama dia. Heeh. Cuman dia jadinya insecure lah, terus Padahal kita di malam pun itu di DJ kan Kerja anjir. jaga, biasa gitu. Kerja. bener loh. Cewek itu banyak. Iya benar. Tapi kan memang nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi di saat kita deket sama cewek dan lain, pasti mereka mikirnya, aduh, lu DJ pasti ceweknya banyak, fuckboy lah, apalah. Padahal sebenarnya Padahal enggak. nggak semua. Padahal enggak, bukan enggak semua, hampir semua DJ itu pasti punya perasaan yang sama. Benar. Mereka kesepian. Merasakan lah kita. Merasakan lah. Jadi kita DJ muridin cewek itu malah sekarang bukannya ceweknya yang insecure, tapi DJ yang insecure. Masuk akal. DJ? Mau deketin. Aduh, lu DJ kan gini. Ah udah. Itu udah Gitu ya. habis. Habis ya. Habis kita nggak bisa dapet cewek. Enak, udah laku. Coba. Udah laku. Nah, enak. udah laku. Kenapa? Udah laku kan? Udah, Enak. udah laku. Makanya kita nih susah. Iya sih. Mau Tapi kalau deketin dulu- cewek gini. Sebenarnya gini, ini aku kasih sharing aja. Nah. Kan saya udah laku ya. Iya, iya. Kalau dulu Nah, gimana cara kita laku itu tadi? ini sebenarnya itu tuh yang sudah saya rasakan 5 tahun lalu ya, sebelum punya pacar sampai akhirnya bisa menikah. Jadi aku istilahnya mungkin semua orang di dunia malam nih ya, itu kalau cinta kita nggak bisa cinta banget, ya apa enggak? Karena takut sakit hati. Kita pernah cinta banget, terus tahu dia pernah ya nyelempet atau gimana, itu gak enak rasanya men. Anjing banget. Iya kan? Anjing banget itu loh. Akhirnya kita ngontrol kadar kita itu begitu. Kadar kita akhirnya merendah untuk mencintai seseorang. Sampai akhirnya kita kembalinya adalah orang yang cinta sama kita. Gitu loh. Ceweknya Orang yang cinta sama kita tapi kita nggak ada rasa. Kadang kan nggak ada. gitu. Oke, benar, Kalau kayak gitu benar. susah. Kalau kayak gitu susah. Kayak kita pernah, kita dicintain orang tapi kita nggak cinta ya. Jadinya susah, dipaksakan ya kan akhirnya nggak jadi. Nggak enak. Tapi kayak baliknya tadi itu. Kita cinta sama seorang cewek, tapi ceweknya nggak cinta. Ya itu pernah, makanya karena seringnya begitu kita menurunkan kadar kita gitu loh. Sampai kita pernah ada nemu orang yang akhirnya cinta sama kita banget nih, juelesan, nyamperin, nemenin kita terus. Itu yang gue suka. Akhirnya kita luluh tuh, kita luluh. Tapi memang aku ya sayang, kita sayang sama dia. Akhirnya ya jadi bisa. Jadi menurutku buat kalian juga para cewek-cewek yang mungkin nonton ya, cara naklukin cowok malam, istilahnya cowok yang banyak lingkungan ceweknya adalah caranya seperti itu. Kalau menurutku aku kalahnya di situ. Jadi karena kita ini kayak jadi batu yang sangat keras, ditetesin terus ya kita akhirnya bolong. Kita akhirnya istilahnya Dari aku sih pribadi ya. Kalau dari aku pribadi sih bener. Iya. Temanya. Kita tuh butuh emang, kita butuh kayak gitu. Benar. Kita butuh gini ya, kita anak dunia malam, DJ, mainnya dunia malam. Benar. Dari pagi sampai malam kita ngapain? Nah, iya. Ya kan, Iya, kita butuh pasti. seperti ada cewek perhatian sama kita, kita saling ngobrol, kita saling walaupun ya kita di dunia malam, kita ada kerjaan di dunia siang. Iya. Paling enggak ada seperti tadi kayak gitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Memang itu yang bikin kita bener-bener luluh. Kalau misalkan si cewek-cewek tadi bilang kayak sing aku bilang tadi pertama, cewek apa di anak DJ dunia malam itu suka main cewek, sebenarnya enggak. Enggak semua. Bukan enggak semua, hampir semua enggak kayak gitu. Iya. Mereka tuh sebenarnya kesepian. Makanya dia mencoba satu dengan yang Ya, lain, betul. mencoba. Oh, ini nggak cocok, lu sama aja ternyata sama kayak gue. Oh ya udah balik lagi kayak gitu kan. Iya, benar. Nah, kalau dari Jelo gimana? Kalau aku sih nggak setuju. Gak setuju? Nggak setuju. Oke, kontra ya. Beda, Ini beda, pro, ini beda, kontra. beda, Beda. beda. Kalau kamu gimana? Lebih suka cewek cuek. Tantangan men. Kan kamu cuek orangnya. Dia cuek. Yes, Gimana Dad. dong? Ya itu yang bikin greget anjir. Jadi cuek sama Kalau cuek kita ya? dapetin itu, weh, berhasil kita. Ya, ya. Tapi dia sendiri insecure, gimana dong Ya, caranya? Akhirnya kan nggak nemu, ayo.
Nah, tukar bingung pikiran. kan? Kita tukar Gimana pikiran. tukar pikiran kita Gimana juga? tukar pikiran sama ciumnya kan harusnya telepati Gini, gitu. gini. Kita sering ngajak ketemu aja jalan, kita baru ngobrol di situ, ngobrolnya itu apa ya? Kamu itu kayak gimana? Aku tuh harusnya kayak gimana? Gitu, lebih ke gitu ya. Lebih berarti dari kita yang ngejar. Kayak dia cewek cuek. Ah. Gini, aku pahamnya sih gini. Untuk cewek cuek, kita pasti kan mancing. Ya, Dia mancing ya. Dia mangga ya benar kan kayak gitu kan. Tapi kalaupun dia sampai cuek terus, kamu terus ngejar, gak mungkin. Gini. Soalnya kan sama-sama cuek. Gak mungkin. Bentar gini, kalau dia emang cuek, Ah. cueknya kayak apa dulu? Emang cuek emang dari lahir atau cuek nggak mau sama kita, anjir? Oh. Kalau nggak mau sama kita ya udah. Iya benar. Jadi kan masih Pulang. kan masih kelihatan toh Iya, ya, kan kelihatan kalau misalnya. cueknya kan kelihatan. Iya benar. Bukan cuek terus nggak ngereken atau apa gitu. Wis pasti. Tapi Wis pasti kalau nggak misalkan dia cuek, ya oke lah mungkin dia cuek sama kita. Tapi lebih perhatian sama yang lain gimana? Tinggal cek lagi. Nah, taunya dari mana kalau dia perhatian sama Ya, cowok kan lain? misalkan ya Coba. Oke, itu tadi beberapa tips yang agak ngaco ya, padahal mereka belum ada pasangan. Tapi soal ngasih ada, tips. kok ada. Ada ya, Cuman ada. ya, Ya biasa. itu tadi lagi trouble ya. Ya mungkin lagi Oke, trouble lagi ya. trouble. Ini. Jadi lebih butuh untuk ditemenin lah ya. Kemudian untuk segi pertemanan nih, dari kalian, dari kita kan adalah bertiga ini kan sama-sama sosok yang aktif di dunia siang dan juga aktif di dunia malam. Kita nggak hanya di dunia malam kan. Oke. Pertemanan untuk siang sama malam solitan mana? Sebenarnya nggak ada masalah solitan mana. Oke. Kita bisa gabungin mereka kok. Bisa gabungin ya? Bisa gabungin mereka. Orang yang kerja siang, mereka stres. Oke. Mereka butuh ngilangin stresnya di mana? Di malam. Di malam ya sudah. Terus untuk teman malam, Teman malam, mereka butuh duit. akhirnya diajak ke siang. Kemudian dari Jelo nih, kalau Jelo gimana? Untuk masalah pertemanan di dunia siang dan dunia malam, coba. Gue pengen Teman tahu. gue baik-baik semua. Baik-baik semua ya. Baik-baik. Baik-baik ya. Berarti semua kamu yang ya. jahat. Temanku baik-baik semua. Baik-baik semua ya, Baik Om masih aman ya. Cuma kalau di dunia siang gimana? Dunia malam gimana? Dari masalah dunia malam usaha. itu dunia malam, bukannya dunia malam itu Bang Sandiwara ya? Harusnya. Benar nggak? Harusnya, iya. Berarti kan teman-teman kita itu banyak banget yang bersandiwara. Hmm, Cuma kita tutup mata aja. benar. Benar sih. Benar. Benar nggak sih? Benar. Oke, benar. oke, benar. Ini Tutup mata langsung aja. ke hati. Langsung, ke langsung. hati. Tutup mata aja kayak. Tutup mata. Cuman Aku kita udah kalau aman, aku ya. mau ngomong kayak gitu, kasih sama teman kita juga. Benar. Akhirnya untuk yang di dunia siang berarti tidak panggung sandiwara. Ada juga. Sama kan? Sama Pagi aja. malam sama aja. Cuma kan konsepnya untuk malam kan Lebih kelihatan. orang-orang lah. Lebih kelihatan daripada yang siang. Nah. Ya kan? Wow sih. Terus kemudian untuk tips nih, tips menurut dari kalian nih, dari segi apapun ya. Aku bilang tips ini adalah aku pengen ngasih 3 filosofi hidup yang kalian punya. 3 aja. Entah itu percintaan, karir, pengalaman apapun. 3 aku pengen tahu 3 filosofi hidup kalian yang sangat penting untuk teman-teman yang Pesan-pesan, nonton. pesan-pesan. Ya, pesan-pesan 3 aja. 3. Ngaman aja dulu. Gue mikir Sud, dulu sud, aja. sud aja, Gue sud. mikir dulu, mikir. Sud dulu, sud. Sud aja, coba sud. Ayo sebut. Bentar. Ayo coba. Oh, iya, Ayo, Pak. wes, kamu dulu. Obrolannya dulu aja. Orang Oke. kreatif nggak kelihatan. Kita kan bisa on. Harus on. Ayo. Yang pertama sih masalah orang tua. Orang tua, oke. Filosofi hidup yang pertama bagi seorang Nabil adalah orang tua. Orang tua. Yang pertama. Kenapa? Ini 1, 2 ibu itu terbaik. Jadi gini, kita mungkin di luar nakal, di rumah kita bisa bantu sama orang tua, tapi 2 ibu itu yang pertama. Doa ibu ya. Itu yang pertama. Oke. Itu gak ada. Berarti artinya karena doa ibu yang pertama artinya kita harus nurut sama orang tua. Oke, Oke. mungkin kita ada kadang-kadang kan Ini nanti pesen nggak boleh sama ya. Iya. Jadi kalau udah orang tua udah. Jadi 3 ini 3-nya harus lain. Oke. Kemudian kalau yang masalah orang tua kita pun kadang-kadang kan gak satu frekuensi sama orang tua. ya benar kita pasti nakal, tuh. Ya kita gini pasti. dan lain. Cuman sebenarnya di balik itu orang tua itu adalah mengasih doa yang terbaik. Oke sih. Itu yang nggak bisa kita ini. Itu emang dari aku kecil sampai aku sekarang aku bisa kayak gini dari orang tua. Kemudian yang kedua. Yang kedua
masalah karir. Karir. Ya, karir harus gimana filosofi hidupnya nih? Jadi gini, kalau untuk masalah karir kita nggak perlu mempedulikan orang lain. Oke. Pedulilah sama diri kita sendiri. Kita misalnya gini, misalkan aku punya cita-cita di DJ yang gimana. Ya kita kejar aja terus. Nyaman nih di situ aja. Nyaman aja. Passion ya, passion. Kita contoh, kita nggak mungkin ada misalkan kita kayak aku di kerja siang. Di pekerjaan siang kita bagaimana kita harus mencintai kerjaan itu. Benar. Tapi terkadang kita pun nggak cinta sama kerjaan itu. Oh yes. Yang penting dapat duit ya udah. Ya sudah. Padahal kita nggak cinta sama itu. Jadi gini, kalau kita memang butuh duit, ya udah kerjaan penyintaan. Kalau kita nggak butuh, tinggalin aja. Oke. Yang ketiga. Apa ya? Mungkin masalah percintaan tadi. Oke. Kenapa itu? Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya ya kayak tadi aku bilang, banyak cewek yang insecure sama kita, misalkan ya kan. Sebenarnya sih nggak usah gitu loh. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Kalau memang pengen deket ya deket aja. Kalau enggak ya udah. Oke. Yang penting gak ribet lah. Gak ribet. Gak usah ribet. Jadi gini, kalau misalnya kita suka kita pasti kejar. Kalau enggak ya udah. Oke wis. Gitu aja. Jelo, back to Jelo. 3 filosofi hidup bagimu seorang Rizky Jelo apa? Pertama sih jangan remehin orang lah. Jangan remehin orang. Gokil, goks, bener itu. Bener itu. Remehin orang bisa bakal berubah. Saya nggak pernah ngeremehin orang, malah saya yakin sama orang. Saya sudah merupakan prestasi sendiri dalam hati saya, bukan saya tunjukkan ke orang lain. Orang-orang yang berangkat dari saya support bisa jadi sampai bagus itu aku suwen dengan masalah. Dan aku juga nggak tahu rezeki itu bisa dari mana aja, ya nggak sih? Benar. Karena kita sudah bisa ngangkat derajat orang lain, kita juga nanti diangkat derajat sama siapapun itu. Aku percaya itu Jel, karena yo kita lumayan ada histori di situ ya. Iya kan? Jangan pernah remehin orang. Aku sampai sempet yakin sama dia. Enggak, gitu loh. Gini loh, kita jangan pernah remehin orang karena kita nggak tahu orang itu besok kayak apa. Bener nggak sih? Bener. Besok jadi apa nggak tahu. Bener. Siapa tahu orang yang lu remehin itu yang nulung lu anjing. Malah Bener nggak sih? next time yes. Banyak yang kayak gitu, Banyak, bener. Banyak anjing. Banyak. Terus kalau lu udah remehin, lu tuh ditolongin dia, taruh mana muka lu anjing? Bener. Dulu pernah ada juga ya mungkin senior atau siapa temen ya ngeremehin orang. Sekarang pandemi gokil men. Ya. Yang diremehin yang nolong. Enggak, yang diremehin yang nolong. Setuju aku. Gokil ya. Diremehin yang nolong. Kemudian yang kedua nih, jangan remehin orang lain tadi yang pertama. Baik sama semua temen itu aja. Baik sama orang sih, sama orang. Baik sama orang, baik ya, tetap baik. Jangan, Ya. walaupun disakiti temen, baik. Baik ini dalam arti apa dulu kan pasti ada batasnya. Dalam arti baik sama semua orang kan nggak mungkin ada orang ngutang ya, orang terdekat ya. Dekat. Kita jangan bilang utang. Iya. Baik Kan dalam ngutangin orang baik. Perilaku aja enggak utang. Perilaku tok, kecut. Oke ya benar-benar ya aku tahu itu. Karena ada beberapa filosofi dari YouTuber yang lain yang saya lihat, jangan lu baik sama semua orang. Semua orang lu utangin gini gitu. Ujung-ujungnya repot kan ya kayak gitu. Makanya tadi tak sautin gitu. Kemudian yang ketiga nih apa? Yang ketiga. Ya, tadi kan yang Mikir lagi nih. Jangan remehin orang. Yang kedua baik sama semua orang. Yang terakhir apa? Baik sama semua cewek? Ya itu termasuk orang cewek kan. Bener. Apa dong yang terakhir? Apa mungkin ada pengalaman yang akhirnya Apa bilang, itu? wah ternyata nggak boleh nih kayak gini. Atau ada pengalaman apa wis nggak tak ulangi lagi. Apa dong pembelajaran apa selama hidup yang akhirnya itu jadi filosofi hidupmu gitu loh. Gak bisa ngomongnya. Ngapainnya gak bisa. Gak bisa apa ya apa? Kasih aku clue. Apa Apa ya? ya kita bantu? Banyak sih. Banyak apa dong? Harus Apa? banyak, Pak. Banyak banget yang awalnya atas terus jatuh. Maksudnya belajar juga dari pengalaman hidup orang. Jadi orang pernah ngelakuin itu, kita juga sebaiknya kita juga harus belajar dari itu ya kan. Oke. Perlu sih, emang belajar Perlu dari ya? pengalaman dari orang lain itu perlu. Perlu ya, sangat perlu. Kalau bisa Perlu pengalaman banget. jangan hidup di, maksudnya jangan pengalaman kita, kalau bisa pengalaman orang aja itu kan jadi pembelajarannya sangat bagus Benar. gitu kan. Karena pengalaman yang terbaik adalah
pengalaman diri sendiri. Padahal yang lebih baik adalah pengalaman orang lain yang kita pelajari, ya kan? Benar ya? Tapi kalau misalkan dari pengalaman orang lain kita nggak ngerasakan itu. Bener, harusnya. Kita harus ngerasain jatuhnya gimana kita nggak ngerasain. Istilahnya kecentok sendiri Iya. ya. Karena Diri gini, ilmu yang nggak bisa dibeli itu pengalaman. Pengalaman. Ilmu yang nggak bisa dibeli pengalaman. Walaupun kata orang kayak apa, kalau nggak ngalamin sendiri Nggak ngalamin bodoh sendiri, aja. beda. Iya, benar. Kadang konsep tuh nggak sesuai reality. Lu bisa nih konsep sap. Ekspektasi kayak gimana Nah, gitu ya. Suruh terjun. Ekspektasi nggak sesuai realita. Itu banyak Banyak. dirasakan oleh para performer kayak kita. Iya. Bisa bro, bisa. Oh main wes enak. Wah nang depan. Alatnya kok beda. Oke, thank you buat Rizky Jelo dan juga Nabil Alfredo. Thank you sekali lagi. Kita akan ketemu lagi di lantai atas dan juga sama DJ-DJ lokal-lokal yang lain. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dadah. Bye. See you. Mari kan. Aku salah ngomong mau. Iki masa Mic yang mana? Oke semua ya. Oke semua. Cek, cek, cek. cek. Masuk ya, cek, cek. Cek. 1, 2. Mau nemu bojomu sih engko sih ya Allah. Susumen sih. Wis mari. Iki suaranya gini. I don't know. Wah, deh.